kalau orang-orang kan mati suri sekali ya. Iya, benar. Ini aku mati suri 2 kali loh. 2 kali sampai mati 2 suri. kali. Mungkin ketiga kali aku dapat voucher kayaknya. Nah, setelah itu ada akhirnya aku punya kejadian-kejadian lain yang bergesekan dengan mereka yang tak terlihat. Nah, banyak banget orang yang baru melangkah gini ya, bleng gitu, udah belum hilang orangnya, itu api langsung nyamber gitu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Misteri Kita. Kali ini bersama saya Kang Putra sudah kedatangan salah satu narasumber yang mungkin sadulur-sadulur sudah banyak yang mengenalnya. Oke, Mas Andi. Halo. Salam kenal. Ya, udah kenal. Udah kenal. Sehat Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Putra? Alhamdulillah saya juga sehat. Mantap. Ya. Mas Andi ini kan waktu itu sempat bercerita dengan saya. Benar. Yang dimana bercerita tentang salah satu kejadian di kehidupan Mas Hans. Yang mungkin ini yang mungkin menurut saya ini bisa diceritakan ke banyak sadulur Mas Hans. Ya. Untuk berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran juga. Makanya saya undang lagi Mas Hans ini untuk datang ke sini untuk bercerita tentang perihal pengalaman kehidupannya dia, yaitu tentang mati suri. Nah. Oke, langsung saja Mas Hans tanpa bertele-tele, langsung saja diperbolehkan untuk bercerita. Oke. Awal mulai gimana nih Mas Hans? Sebelum aku cerita, aku terima kasih udah diundang lagi ya di Misteri Kita. Benar. Untuk ya sekedar sharing-sharing lah. Bener, sebagai buat pembelajaran juga buat sadulur. Insya Allah, karena menurutku ceritaku yang kali ini itu antara percaya dan tidak percaya sebenarnya. Maksudnya percaya dan tidak percaya? Untuk sebagian orang mungkin ya ada yang menganggap percaya, ada yang menganggap nggak percaya. Tapi itu terserah sadulur-sadulur semua. Benar kan, karena setiap manusia punya perspektif masing-masing. Betul. Jadi ini aku mau cerita tentang pengalamanku yang pernah mati suri. Memang ini sedikit sedikit aneh sih sebenarnya. Jadi aku kebetulan, kalau orang-orang kan mati suri sekali ya. Iya benar. Ini aku mati suri 2 kali loh. 2 kali sampai mati suri. 2 kali. Mungkin ketiga kali aku dapat voucher kayaknya. Ya, 2 kali nih. 2 kali mati suri dalam satu kehidupannya Mas Hans. Iya. Mantap sekali. Ya bisa dibilang alhamdulillah, bisa dibilang ya kok apes banget gitu ya sampai 2 kali gitu. Jadi yang pertama itu aku waktu di umur sekitar 5 atau 6 tahun, aku juga lupa. Yang jelas waktu itu aku sudah sekolah TK ya di Bali, soalnya aku ingat banget itu aku sakit difteri. Sakit difteri. Ya, nama penyakitnya difteri. Waktu zaman dulu itu penyakit itu belum booming lah ibaratnya gitu, masih jarang. Nah, dan kebetulan aku kena penyakit itu dan aku dirawat selama 1 bulan di rumah sakit. 1 bulan tuh dirawat. 1 bulan di rumah sakit. Nah, jadi di rumah sakit itu aku sampai dimasukin ke ruang isolasi, bukan yang gabung sama pasien-pasien lain gitu. Loh, memang sakitnya parah gitu? Parah. Oh, menular juga berarti, makanya dimasukin di ruang isolasi. Ya, betul, menular. Dan memang menyerangnya itu kebanyakan tuh ke anak kecil ya. Nah, ceritanya itu ternyata aku itu hampir nggak ketolongan. Nah, di malam-malam pertama itu ini yang aku rasain ya, itu waktu sudah masuk ke ruang isolasi, aku tuh ngerasain, aku ngeliat badanku sendiri gitu. Jadi sampean ngeliat jasad? Iya, jasad sampean sendiri terbaring di ranjang yang ada mamaku di sebelah gitu.
Jadi mamaku sebelah sambil gini tiduran gini, duduk sambil bersandar gitu. Nah aku tuh ngelihat aku tuh kayak ada yang bawa gitu, kayak ada yang bawa ke atas gitu. Tapi aku nggak ngelihat sosoknya ya. Nah aku nggak ngelihat sosoknya, cuman aku kelihatan badanku naik aja gitu. Jadi akunya naik, badanku di bawah gitu, kayak seakan-akan gini. Oke. Nah itu kalau sampean pernah ngelihat film Mr. Bean ya, kan ada spotlight. Iya tahu, oke. Nah Paham. itu yang sebelahnya itu gelap, Iya. cuman lampu itu doang gitu. Yang kena cahaya itu cuman badanku aja sama ibuku gitu. Jadi kayak gambar yang sampean lihat ya, berarti yang sampean lihat itu kayak yang kayak di film Mr. Bean tuh yang lampu sorot tak gitu. Kayak seperti itu ke badan sampean ya. Sama ke ibu sampean. Terus akunya naik ngeliatin gitu. Nah pas bangun, abis itu kan gelap. Nah tahu-tahu aku melek gitu. Dengan keadaan badanku itu udah penuh sama alat, entah itu alat detak jantung apa, pokoknya penuh banget. Penuh. Parah berarti ya udah ya Mas. Dokter iya sampai aku udah di apa kayak di bantu oksigen gitu. Terus dokter suster tuh udah ngelilingin aku. Berapa lama Mas itu? Sebulan. Enggak, maksudnya dalam jangka waktu berapa lama? Oh aku nggak ngitung. Nggak ngitung. Ya kemungkinan ya kalau sampai alat udah kepasang semua, kemungkinan udah mungkin 1 jaman mungkin. Berjam-jam mungkin, karena dari sadarnya mamaku kalau aku udah nggak bergerak dan udah dingin, terus sampai lapor, terus alat dipasang segala macam kan butuh waktu. Ya. Nah itu dari cerita dari sisi aku. Ternyata di kejadian yang sama mamaku juga dengar aku kayak ngigo gitu. Awalnya aku kayak ngigo. Aku bilang kalau ma kok jauh ya gitu. Nah sampean kata menurut mama sampean itu sampean ngigo seperti itu. Oke. Mama kok jauh gitu. Gitu. Aku manggil. Habis gitu diem. Wah, udah tuh dikira mamaku ngigo doang gitu. Ternyata pas dipegang badanku sama kepalaku gini dipegang, itu udah dingin. Apanya? Badanku dingin. Badan sampean dingin, udah nggak bergerak, dipegang ini udah nggak berdaya gitu, udah dingin. Pas dicek sama mamaku udah nggak ada detak jantungnya. Nah terus mamaku lapor lah itu, sampai akhirnya dicek itu sempet katanya detak jantungnya itu sempet lurus gitu. Yang di alat itu yang tek lurus itu. Sempet lurus beberapa detik kata mamaku. Pas dicek itu ya beberapa detik sempet, akhirnya ada detak lagi, terus aku katanya melek gitu. Nah setelah itu ada akhirnya aku punya kejadian-kejadian lain yang bergesekan dengan mereka gitu, mereka yang tak terlihat gitu. Oh, makhluk gaib, entah itu apa ya. Maksudnya gini, karena di malam selanjutnya itu kan aku sendiri. Jadi di satu ruangan itu ada 2 kamar, 2 ranjang. Waktu itu aku sendiri posisinya, terus ada suster tuh nyamperin aku, dek jangan sedih lagi ya gitu, jangan ini lagi, soalnya habis ini ada temen nih yang mau masuk juga. Oh ada temennya, anak kecil gitu kan. Oke, aku seneng dong karena nggak kesepian lah di dalam situ. Terus malam itu aku sempat ngelilir, sempat ketiduran terus ngelilir gini. Ngelilir tahu nggak sih? Oh, ngelilir tuh bahasanya kayak melek tapi nggak sadar. Apa ya, kayak antara sadar nggak sadar lah ya. Ngelilir. Kalau bahasa Jawanya tuh ngelilir. Ngelihat gini, ada anak kecil masuk, terus mukanya itu muka datar, tapi dia gini loh. Kalau mau tahu ya, mungkin mau aku lihatkan ke saya dulu. Aku inget banget, sampai sekarang inget. Dia gini ke aku ya, gini. Gitu, dadanya pelan gitu. Terus matanya agak melotot gitu, terus nyengir gitu. Gitu.
Tapi merinding aku. Tapi sampean di situ enggak kayak tek ini orang asli apa bukan? Takut apa enggak? Enggak, aku mikir ngapain anak kecil main ke sini gitu kan. Walaupun sama-sama kecil ya. Gitu kan. Cuman ngapain gitu. Aku cuman gitu doang. Kok apa ya, pikiran gue oh mungkin ini nih yang mau nemenin di sebelah gitu kan. Udah aku tidur lagi. Besok paginya itu aku ngeliat, duh kok nggak ada. Aku tanya mamaku, mah katanya ada pasien baru, ada yang mau nemenin aku gitu. Oh iya ya. Terus mamaku tanya ke suster. Nah, oh ya, sebelum aku tidur, kelupaan. Sebelum aku tidur, aku ngeliat tuh di koridor depan kamar itu banyak yang lari. Suster-suster itu lari tuh, kayak panik. Panik. Gitu. Habis itu tidur. Oke, selanjutnya ya yang tadi mamaku itu, iya. Nanya ke suster depan, "Oh, sus, gini, kok nggak ada?" Gitu. Ternyata meninggal di malam itu. Anak tersebut Dan anak tersebut sesuai dengan apa yang aku lihat ciri-cirinya. Aku ngomong, "Ma, kemarin aku ketemu gini wujudnya gini bentukannya kayak gini gitu." Sama persis. Anak kecil cowok. Tapi kemungkinan gak sih kalau ternyata anak tersebut itu sebagai wakil sampean? Ada nggak kepikiran sampean pas waktu itu dari dulu sampai sekarang nih sampean pernah mikir gak? Mungkin gitu ya, gua nggak jadi meninggal apa enggak dia kali yang wakilin gue yang gantiin? Kan apalagi dia sempat dada kan? Iya. Sempet kayak pamit gitu, padahal aku nggak kenal dia. Iya kan? Sempet gak sih sampai kepikiran gitu? Enggak. Kok baru kepikiran ya? Saya kepikiran ke situ loh. Oh iya ya. Saya kepikiran loh. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ya Allah alam. Oke, lanjut ya. Aduh, sampai kepikiran sekarang kan. Wah, habis itu udah ya menginjak umur 20-an, aku kena sakit lagi. Berarti setelah dari kecil itu pas mati suri pas kecil, jangkanya jauh buat mati suri lagi. Jauh. Sekitarnya 12 tahunan lah. Lebih ya. Lebih. Aku umur 25-an kok. Mati suri lagi. 25-an. Oke. Ya kenapa angka 5 ya? Kan tadi 5 tahun sampai 6 tahun nih. 5 sampai 6 tahun. Mati suri yang pertama. Mati suri kedua 25 tahun. Berarti kan antara 25 sampai 26. Jaraknya 20 tahun. Berarti nanti 45. Jangan dong. Astagfirullah. Enggak kan kalau secara logika kita pakai. Jangan ya. Oh ya Allah, jangan ya. Oke. Lanjut. Ya. Berarti jaraknya jauh ya. Jauh. Untuk mati suri yang pertama sampai mati suri yang kedua ini. Berarti setelah mati suri tersebut, Mas Hans tersendiri banyak mengalami kejadian-kejadian. Oh banyak. Selang 20 tahunan itu ya, itu banyak yang kayak astral projection apa segala macam itu di umur segitu udah. Nah, setelah itu di umur 25-an itu aku sakit liver. Waktu itu sakit liverku udah rusak tuh dinding-dindingnya. Waktu itu ya, liver udah rusak. Udah, aku cuman di rumah tapi ya waktu itu nggak sampai masuk rumah sakit karena ya udah gitu. Maksudnya nggak tahu ya orang tua aku gimana, tapi menurutku oh ya udahlah pasrah aja gitu. Benar. Daripada bolak-balik rumah sakit sampai nginep kan habis banyak juga gitu. Ya udahlah, coba perawatan di rumah aja gitu. Udah baring di rumah, setiap hari di rumah, baring terus gitu. Nah, di satu malam aku gitu lagi, sempet kayak kejang gitu badanku. Ini aku sendiri yang ngerasain, nggak ada orang. Iya. Aku sempet kayak kejang gitu, lemes. Habis lemes, sama aku ngelihat kayak ada yang bawa lagi naik. Sama persis sama apa yang aku lihat pertama kali, dibawa naik gitu. Habis gitu, itu kayak nembus langit. Aku ngelihat ini kayak awan gitu. Aku ngelihat gitu. Kok gini gitu kan. Oke.
Habis itu gelap, habis gelap terus aku ngeliat ada 2 menara. Tahu-tahu ada 2 menara aja gitu. Yang mana dinding sama bawah atas itu aku nggak kelihatan apa-apa. Cuman gelap doang. Iya. Terus aku diajak ke sisi sebelah kanan menara. Jadi ada 2 menara itu, aku diajak ke sisi sebelah kananku. Oke. Di atas menara itu banyak orang pakai baju ikhram. Tahu nggak? Yang pakai baju putih kain doang gitu. Nah, kayak orang-orang bahasanya manasik haji gitu. Haji, baju haji. Baju haji gitu ya. Nah, terus ada suara dari belakangku itu. Kamu coba lihat orang-orang itu gitu. Terus aku lihat di atas itu orang kan baris ya. Satu persatu itu disuruh melangkah di tepi menara. Jadi misalkan menaranya gitu disuruh melangkah. Nah, banyak banget orang yang baru melangkah gini ya, bleng gitu, udah belum hilang orangnya, itu api langsung nyamber gitu, lah hilang aja orang. Oke, terus? Lah itu hilang, banyak banget. Nah, tapi yang aku lihat ya ada 2 orang itu dia baru 1 langkah gini, dek, itu bentuk kayak sampai pernah lihat film Matrix. Dia tuh berubah kayak jalan tol gitu. Oke. Jadi pas baru mau nginjek dek sekali, brek, tiba-tiba langsung kayak ada jalan tol aja. Ya kayak jalanan langsung. Iya gitu. Oke. Dia jalan, dia nyebrang gitu. Biasa aja dia nyebrang. Aman. Banyak yang jatuh. Bahkan baru selangkah aja udah dilahap api. Banyak yang kayak gitu. Terus si sosok itu ngomong, sekarang tinggal kamu pilih mau yang mana gitu. Habis itu udah gelap sambil telingaku itu kayak ada gitu sambil gelap. Udah, terus aku melek. Pas melek ini, posisi aku tidur, di sebelahku itu udah saudara-saudara udah ngumpul situ. Udah kebingungan udah. Katanya dicek dipakai nadi gitu. Udah nggak ada. Dan udah pucat, memang pucat mukaku udah. Udah lama berarti? Nggak tahu. Karena kan posisinya malam hari dan orang rumah tidur. Aku bangun itu menjelang subuh. Mau subuh aku baru bangun. Aku bangun dengar tuh bunyi-bunyian di masjid yang ngaji. Belum azan. Tuh aku bangun. Ngapain ini? Sehat tapi badan pas bangun itu. Anehnya setelah itu aku cek lagi kan. Pas bangun itu udah nggak ngerasa gini sakit, enggak. Kok nggak sakit ya, aku gini-giniin kok nggak sakit. Aku cek lagi ke dokter, katanya di medis hepatitis itu kan nggak bisa sembuh. Benar, setuju. Hepatitis B aku waktu itu. Alhamdulillah, tahu-tahu negatif. Langsung negatif. Alhamdulillah. Dan pas di ronsen lagi di USG itu nggak apa-apa. Kayak nggak ada apa-apa aja. Bahasanya memang alhamdulillah banget gitu ya. Alhamdulillah banget. Yang dimana mungkin itu yang dinamain kuasa Allah gitu. Ya Allah alam. Iya, bahasanya mungkin memang jalannya seperti itu dan Allah pengen bahasanya ngeliat mungkin ada perubahan di diri Mas Han. Iya, insya Allah. Benar. Walaupun masih jauh ya kayaknya. Jauh nggak jauh itu bukan orang lain yang menilai. Dan juga diri kita pun nggak ada yang tahu gitu. Kalau menurut saya nggak ada yang tahu perihal jauh nggak jauhnya antara kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Intinya kita keyakinan kita. Iya. Kita yakin dengan Tuhan yang Maha Kuasa, kita yakin dengan ridhonya Allah. Ya moga-moga. Ya insya Allah. Ya menurutku kejadian itu juga berkesan banget sampai detik ini ya. Jadi itu hal atau pengalaman yang nggak bisa aku lupakan dan nggak bisa dinalar juga. Setuju. Untuk aku sendiri ya, kok bisa gitu. Benar-benar. Dan juga ini mungkin buat pengalaman buat sadulur juga ya Mas Hans ya. Yang dimana banyak orang yang udah dikasih kesempatan mungkin ya, seperti contohnya Mas Hans dikasih kesempatan bahasanya untuk memperbaiki diri
sampai kedua kalinya, ya kan? Dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri untuk sampai kedua kalinya. Tinggal kita sebagai manusia, selayaknya manusia, gimana kita mau berubah atau enggak. Iya, sama dengan suara omongan dari suara itu ya. Sekarang tinggal kamu milih yang mau yang mana gitu doang. Iya, jadi pesannya dia gitu doang. Dia harus mengasih pilihan. Dia ibarat kata mungkin ya, ibarat kata, dan itu sebagai pesan juga. Ini saya kasih jalan kembali. Tinggal kamu sebagai manusia, bagaimana kamu memilih untuk perjalanan tersebut. Gimana perjalanan kehidupan kamu. Ya. Kalau menurutku seperti itu, Mas Han. Betul. Dan juga mungkin ini juga buat sadulur ya, buat sadulur sekalian. Selagi masih dikasih kehidupan, jangan pernah menyanyiakan. Betul. Kita hidup bukan untuk makan, hidup bukan untuk tidur. Betul. Kita makan untuk supaya tidak lapar, kita tidur supaya untuk tidak ngantuk. Betul. Kita hidup untuk hanya untuk ibadah. Betul. Dan untuk memperbaiki diri. Sayangi tubuhmu. Ya. Karena waktu aku sakit liver itu benar-benar pola hidupku ini sih nggak sehat sih. Nggak sehat. Begadang. Tapi kopi iya, air putih enggak. Kopi iya, air putih enggak. Nggak mandi dong berarti. Mandi pakai kopi. Bukan. Oh bukan. Minum. Minumnya aja. Minum. Tapi berarti nggak minum sama sekali, nggak minum air putih. Enggak, seharian waktu itu ya. Terus makan mie instan. Karena aku nggak ngimbangin olahraga apa segala macam. Terus waktu itu ngedrop juga, dan aku memang ada punya riwayat hepatitis kan, turunan dari bapakku, dari papaku. Ya udah, habis itu langsung glek drop. Langsung drop. Iya. Jadi berarti kalau ceritanya Mas Han ini di mana setiap Mas Hans mati suri ini di mana pasti berawal mulai dengan sakit dulu. Berawal mulai dari sakit. Dari sakit dulu baru ke perjalanan itu. Tersebut. Sebenarnya sih di saat kita sakit itu mungkin ya gitu kan, Allah ngasih kita, bahasanya ya Allah ngasih kita pembelajaran. Ya kan? Ada apa tuh? Apa? Enggak kayak ada yang bisikin. Terus. Oke. Ya, mungkin kan Allah ngasih kita pembelajaran, gambaran ya kan, buat kehidupan kita. Supaya lebih baik lagi, supaya kita memperbaiki diri. Ya. Karena kan nggak banyak orang yang dikasih kesempatan seperti Mas Hans. Ya kan, dikasih kesempatan sampai kedua kali atau mungkin nanti ketiga kalinya. Kita nggak ada yang tahu. Ya, dan cerita itu bukan untuk disombongkan juga. Setuju. Sih sebenarnya. Bukan buat disombongkan, buat ini gua nih udah pernah dikasih kesempatan 2 kali, bukan. Ngapain gitu. Iya. Ini sebagai pembelajaran buat sadulur-sadulur. Ya, mungkin sharing yang lah ya. Sharing juga yang buat sadulur-sadulur yang mungkin di sini yang bahasanya masih dikasih kesempatan terus untuk hidup. Kasih kesehatan sampai saat ini. Coba perbaiki diri masing-masing. Ya. Kita selayaknya manusia, kita tidak bisa langsung menuntut, ya kan? Betul. Tapi seenggaknya kita di sini saling berbagi pengalaman dan saling berbagi pembelajaran. Betul sekali. Ada lagi yang mau diceritakan Mas Hans? Ya, untuk cerita kali ini mungkin segini dulu. Oke, mungkin nanti selanjutnya ya. Oh iya dong, pasti. Kayak ada pesan-pesan buat sadulur Mas Han? Mungkin kalau menurutku ya itu tadi ya, sayangi diri sendiri dulu lah. Maksudnya diri sendiri itu butuh dicintai juga kok, dari kita sendiri ya. Nah itu sih menurutku. Dan sayangi keluarga, karena dalam keadaan apapun, terpuruk apapun, orang atau ya orang-orang yang paling cepat atau paling paling care ke kita ya keluarga. Benar. Oke, buat pesan dari saya, kita di sini hidup bukan untuk makan, kita di sini hidup bukan untuk tidur. Tapi di sini kita hidup untuk ibadah. Karena hidup untuk makan sekedar untuk menahan lapar, hidup untuk tidur sekedar hanya untuk menahan ngantuk. Oke, see you goodbye sadulur-sadulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Dadah.